Faiza Mufidah, Kepala Sekolah SDIT Fadilah. Video praktik baik ini saya beri judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Ujian Komprehensif Berbasis Proyek pada siswa kelas 6 SD. Setelah pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan, banyak ditemukan tantangan dan keluhan yang diadukan guru kepada kepala sekolah. Di antaranya adalah rendahnya kompetensi yang dimiliki siswa dalam pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya menampung semua keluhan dari para guru dan mencoba mencari tahu akar permasalahan dari proses pembelajaran yang terjadi di sekolah pada saat ini. Bersama guru penggerak, saya diperkenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang guru, kita seharusnya tidak boleh terpaku pada kelemahan yang dimiliki murid saja, tetapi juga kita perlu melejitkan potensi minat dan bakat murid agar jadi kekuatan mereka. Konsep pembelajaran berdiferensiasi menarik minat saya karena saya setuju hakikatnya setiap murid terlahir berbeda. Tidak ada murid yang memiliki kompetensi yang sama. Maka sudah seharusnya sekolah dan guru memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para murid. Ujian komprehensif berbasis proyek merupakan solusi yang kami pilih untuk mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi siswa yang terjadi saat ini. Ujian ini dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan profil murid yang memiliki karakter, kompetensi, merdeka, dan memiliki daya saing. Dalam pelaksanaannya, murid diberikan keleluasaan untuk memilih sendiri proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan bidang studi yang diminati, dan diharapkan dapat menjadi pijakan bagi murid untuk sadar akan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki, menumbuhkan rasa percaya diri dan berdaya saing dalam melanjutkan sekolah di SMP nanti. Agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur, maka beberapa langkah yang saya ambil adalah yang pertama, menyamakan persepsi dengan semua guru. Pada tahap ini, saya berkolaborasi dengan guru penggerak untuk mensosialisasikan ujian komprehensif berbasis proyek kepada seluruh guru. Merancang RPP berdiferensiasi, perluas pemahaman guru dengan belajar melalui platform Merdeka Mengajar, mengikuti webinar-webinar gratis yang diadakan GTK Dikdas terkait tema pembelajaran diferensiasi yang dibutuhkan. Langkah yang kedua adalah menyusun kompetensi dasar. Pada tahap ini, kami berharap diferensiasi konten dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah sosialisasi kepada orang tua terkait ujian komprehensif. Pada tahap ini, saya mengajak orang tua untuk memiliki pemahaman yang sama terkait konsep merdeka belajar yang diimplementasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga mengajak orang tua untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi menghargai setiap proses dan usaha yang dilakukan oleh murid. Langkah selanjutnya adalah mengadakan asesmen diagnostik dan pengisian instrumen profil belajar murid. Asesmen diagnostik dibutuhkan untuk mengukur kesiapan belajar murid dan hasil pemetaan pada profil belajar murid dapat digunakan untuk memetakan gaya belajar dan mengukur minat dan bakat murid. Langkah selanjutnya membimbing murid dalam mengerjakan proyek. Pada tahap ini, murid diarahkan untuk mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis, memecahkan masalah, menyajikan data, menyampaikan hasil solusi, dan berkolaborasi. Selanjutnya adalah membimbing dalam pembuatan PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva dan juga latihan public speaking. Latihan ini dibutuhkan agar murid lebih menarik, percaya diri, atraktif, dan juga komunikatif saat presentasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan ujian komprehensif berbasis proyek. Pada tahap ini, murid diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek masing-masing. Nah, pada tahap ini kita dapat menyaksikan diferensiasi produk yang dihasilkan oleh para murid. Pada pelaksanaan ujian komprehensif ini, murid yang tadinya dianggap tidak memiliki kompetensi yang baik dalam belajar justru menunjukkan sisi lain yang tidak terduga oleh guru. Tidak hanya guru, orang tua juga tampak senang dan bahagia melihat kompetensi yang telah dicapai oleh putra-putri mereka. Tercapainya kompetensi yang diharapkan merupakan indikator dari suksesnya pelaksanaan ujian komprehensif berbasis proyek ini. Saya Faiza Mufidah, pemimpin pembelajaran di SDIT Fadilah. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, secara sadar kita telah menanamkan nilai-nilai toleransi di dalam diri kita. Sudah fitrahnya manusia terlahir dengan preferensi, minat, bakat, dan potensi yang berbeda.
Menerima perbedaan menjadi sumber kekuatan, menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi para murid dan berkolaborasi dengan guru untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka adalah cita-cita saya sebagai seorang kepala sekolah. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kepala sekolah dan guru yang ada di Indonesia.